Saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi di hari Sabtu 27 Februari 2021. Dan sebelum kita melangkah ke dalam perjalanan hidup kita hari ini, mari kita mendengarkan renungan akhir pekan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Maha Baik yang memberikan hidup di akhir pekan untuk keluarga kami masing-masing. Dan sebelum kami beraktivitas, kami hendak mendengarkan renungan sabdaan Tuhan. Berkenanlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukan kehidupan ini menurut kehendak ketetapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 40. Namun saya hanya membaca ayat pertama saja. Jemaat bisa mengikutinya sampai ayat 40 sambil kita mendengarkan renungan kita hari ini. Ayat 1 disebutkan di sini. Lembaga Kitab memberi judul Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk ketetapan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel. Tercantum dalam Kitab Ulangan pasal 4 1-40. Bacaan yang sangat panjang namun berisi tentang ketetapan hukum Tuhan. Saya memberi tema judul renungan akhir pekan ini adalah di mana ada hukum, disitulah Tuhan berada. Tuhan memberikan hukum dan ketetapan karena bentuk cintanya kepada manusia. Cinta Tuhan itu indah dan ini diibaratkan. Pertama, hubungan antara Allah dan Israel dilukiskan sebagai hubungan antar kekasih. Allah begitu mengasihi Israel dan memberikan yang terbaik baginya. Allah menuntun pula kesetiaan dan cinta yang tak terbagi dari Israel. Setelah Musa mengingatkan bangsa Israel tentang sejarah mereka, mulai pasal ini ia menasihatkan mereka untuk menaati hukum-hukum Allah agar mereka bisa survive, hidup. Saudara-saudaraku, Allah mencintai bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang begitu indah. Allah memberi hukum pengajarannya yang unik, yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Lihatlah ayat 5-8. Mengapa demikian? Karena dengan hukum-hukum ini bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Ketika mereka menaati hukum-hukum Allah, Allah menjadi dekat dan penolong bagi umat Israel. Ini suatu keajaiban bagi bangsa-bangsa lain juga. Ayat 7. Dan hukum-hukum itu sendiri adalah sempurna dan unik. Ayat 8. Misalnya, adanya peraturan-peraturan mengenai perlakuan yang baik terhadap orang asing. Lalu diikuti tidak adanya hukuman mati bagi kejahatan ekonomi. Ini sesuatu yang berbeda dibandingkan peraturan bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Tentang hubungan antara Allah dan Israel dilukiskan sebagai hubungan antar kekasih. Yang kedua dan yang terakhir,
hanya Allah yang patut dicintai dan disembah. Untuk itu bangsa Israel harus mengingat semua hukum-hukum Allah dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya 2 loh untuk 10 perintah Allah dibuat dari batu. Supaya apa? Agar hukum-hukum itu permanen. Allah mengingatkan agar bangsa Israel tidak menyembah apapun yang berada dalam alam ciptaan. Kita lihat uraian ayat 15-20 dari Ulangan 4. Meskipun mengatasnamakan Yahweh, tetapi intinya hanya Yahweh yang patut disembah. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah yang cemburu di ayat 24. Dan dia berharap bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekali lagi, kita pun juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengar dan mematuhi ketetapan peraturan yang diajarkan Tuhan Allah. Di mana ada hukum, di situ ada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami di akhir pekan ini Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami, ketika kami mematuhi hukum-hukum ketetapan-Mu Tuhan. Karena disitulah Tuhan berada. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Inilah syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin.